Oke guys, selamat jumpa lagi gue dengan Aru Kubo. Sampai jumpa ke YouTube gue, sampai jumpa lagi. Selamat datang ke YouTube gue. YouTube gue hanya ngomongin soal GERD dan anxiety. Gue sendiri juga penderita GERD anxiety dari tahun 2008 sampai sekarang, berarti udah 15 tahun ya. Cuman gue udah sembuh di tahun 2009, terus kumat lagi di 2011, terus akhirnya nemuin metode 3P, dan sampai sekarang gak kumat-kumat lagi gitu ya. Dan metodenya gue bikin jadi 4P karena ada pola sifat di situ yang ngebikin kamu tetap sembuh terus, jadi nggak balik lagi kumat gitu ya. Kali ini gue mau jelasin soal asam lambung kamu yang nggak sembuh-sembuh, dan ini udah banyak banget yang gue temuin di lapangan ya. Maksudnya gini, gue kan bikin yayasan Anxiety Care Indonesia. Jadi tiap bulan itu kita nyembuhin orang. Kalau ada orang masuk ke kelas kita sembuh bareng. Nah dari situ gue banyak belajar bahwa banyak banget yang menderita asam lambung ke dokter cuman nggak sembuh-sembuh. Dan bahkan, oke ini gue cerita ya, ini off the record aja ya. Ini gue berdasarkan, gue nggak mau jelek-jelekin siapa-siapa. Ini hanya berdasarkan apa yang gue tanyakan ke member ketika mereka baru gabung ke yayasan gitu ya. Jadi satu, mereka kena asam lambung, kalau udah kumat sampai ke IGD. Jadi kumatnya nggak kayak asam lambung biasa guys, yang sakit di sini terus nyeri. Enggak, ini parah kumatnya. Beberapa dari kita tuh menderita kalau nggak deg-degan, sesak napas, atau nggak kelingan kayak rasa mau pingsan. Atau enggak ada yang ngerasa kayak misalnya dia sakit di sini, di sinilah, nembus ke belakang lah, kaki dingin lah, badan gemeter, dan lain-lain. Ini memang menakutkan, apalagi itu orang menderita anxiety disorder, yaitu kecemasan berlebihan ya. Jadi ada sakit sedikit di badan, dia langsung, ih gue kenapa nih, jangan-jangan mau mati, jangan-jangan penyakit berat. Nah itu yang ngebikin penyakit GERD dan anxiety ngetop di zaman sekarang, gitu ya. Pertama gini, beberapa dari member kita ke dokter terus nggak sembuh-sembuh, dan dia maksa ke dokternya, maksudnya dia ke dokter itu lagi, dan akhirnya itu dokter kan akhirnya dia bingung ya, dia cek segala macam normal semua. Dia bilang jantungnya deg-degan, di EKG normal, dia bilang kepala sering kelingan, di CT scan normal, cek darah semua normal, cuman asam lambung doang ketinggian. Cuman karena mungkin desakan dari pasiennya yang ngebikin dokternya bingung, akhirnya dokternya ngecek seluruh tubuhnya. Dan kemungkinan ada beberapa yang gue denger ya, ada 3 yang disalahin. Satu, dia bilang katanya ada batu empedu, dan batu empedunya itu udah dioperasi, udah dihilangin batu empedunya. Cuman ini member ini masih juga menderita kumat-kumatan, jadi percuma nih dioperasi. Terus yang kedua ada yang bilang fatty liver. Fatty liver ini sebetulnya hatinya ya, muka gede, karena memang dicek nggak ada apa-apa. Itu cuman fatty liver, akhirnya dia bilang fatty liver. Akhirnya malah tambah ke parnoan si pasiennya, dan akhirnya dia tambah ketakutan lagi gitu ya. Dan bahkan udah dikasih obat fatty liver berbulan-bulan nggak sembuh juga. Terus yang ketiga dia bilang autoimun. Wah itu lebih menakutkan lagi ya. Dia bilang autoimun, terus ternyata pas udah berapa bulan ikut webinar kami sembuh gitu ya. Dan ada yang keempat juga, jadi kan kita panic attack ini kan kadang begitu pas ditensi darahnya tinggi ya, jadi dikasih obat darah tinggi, dan begitu panic attacknya sembuh darah tingginya normal. Cuman karena dia sudah minum obat darah tinggi, itu mesti diminum terus obatnya gitu. Ada juga yang diminum dikasih obat apa ya, pengencer darah lah, kolesterol segala macem gitu ya. Karena memang kalau kita stres atau kita anxiety itu memang naik semua gitu ya, kolesterol naik, darah tinggi juga naik segala macem. Cuman begitu emosinya dikurangin, maksudnya anxiety-nya disembuhin, itu jadi normal lagi gitu ya. Dan itu mungkin bukan salah dokternya, cuman karena gara-gara salah kita ya para pasiennya yang bilang, dok saya kenapa. Dan akhirnya ya udah dokter menyimpulkan seperti itu. Namun yang paling banyak ditemukan adalah itu ada salah pola pikir. Begini, penyakit lambung itu ada 2 ya. Yang satu disebut dispepsia. Jadi dispepsia itu adalah gangguan pencernaan bagian atas. Itu disebut penyakit namanya dispepsia. Dispepsia itu ada 2, satu dispepsia organik, satu dispepsia fungsional. Oke, dispepsia organik adalah penyakit dispepsia yang disebabkan oleh organnya yang rusak atau organnya luka atau organnya kenapa gitu ya, ada jamurnya lah, bengkak lah, ada bakteri lah, pokoknya begitu dicek ada penyakitnya disebut organik. Oke, yang satu lagi disebut dispepsia fungsional. Nah, fungsional ini dicek normal sama sekali, tidak ada apa-apa, paling cuman kayak gastritis sedikit ya. Gastritis itu, by the way, gastritis itu adalah nama
penyakit mah ya, kalau dikit orang kita bilangnya mah. Cuman kalau di kedokteran dibilang gastritis. Gastritis itu tuh seperti kayak di misalnya ada sariawan ya di bibir sini ya, cuma gitu doang. Cuman itu di dinding lambung. Yaitu orang-orang bilang mah. Penyakit gastritis itu sembuh dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu ya. 2 sampai 3 minggu minum obat dokter sembuh. Makanya kalau kamu ke dokter, kata dokter, oh ini paling sakit mah atau sakit gastritis, kamu hanya dikasih obat 2 sampai 3 minggu aja. Gitu. Dan tapi kita yang menderita ini sampai berbulan-bulan minum obat tidak sembuh-sembuh. Nah, ini saya mau jelasin kenapa. Oke, balik lagi yang tadi. Karena adanya dokter ngecek, ternyata ada kemungkinan ini dispepsia fungsional. Oke. Sebetulnya dokter mau nih ngomong nih, oh ini dispepsia fungsional, cuma kan jelasinnya susah ya, ke pasien susah jelasinnya. Fungsional apa tuh? Sakit apa tuh gitu kan? Ya akhirnya dokter nyalahin pola pikir. Itu yang sebetulnya nggak, menurut aku ya, tidak 100% benar. Karena yang menyebabkan dispepsia fungsional terbanyak itu sebetulnya bukan pola pikir, tapi pola hidup dan pola makan yang salah. Jadi ada 3 penyebab dispepsia fungsional. 1, pola makan. Kedua, pola hidup. Ketiga, memang pola pikir. Ya, di zaman dulu, karena orang zaman dulu itu kan banyak bergerak ya, belum ada handphone segala macam, memang terkenalnya pola pikir yang sebagai penyebab dispepsia fungsional. Tapi di zaman sekarang handphone sudah ada, makan tinggal pesen Gojek, lu tinggal santai di kamar, nyokap udah bikin makan, lu tinggal makan, malah akhirnya lu lupa makan. Akhirnya 3 penyebabnya. Pola makan yang buruk bertahun-tahun, makanya lo kena ini. Atau pola hidup yang buruk bertahun-tahun, makanya lo kena penyakit fungsional ini. Atau pola pikir yang buruk. Cuman, nggak pola pikir sebetulnya. Begini ceritanya. Coba teman-teman inget-inget di zaman dulu. Di zaman dulu ketika kalian belum terkena penyakit ini. Lo pernah stres gak? Lo pernah nggak diputusin cewek stres? Atau lo berantem sama temen lo sampai lo stres banget? Atau lo ribut sama orang tua lo sampai lo stres banget kayak gitu. Pertanyaan gue, ketika lo stres, antara lo ribut sama teman, ribut sama cewek, atau lagi ujian, lo sekeliangan nggak? Ada sesek napas nggak? Ada rasa mau pingsan nggak? Ada rasa pengen sakit di sini-sini nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa sekarang ada? Kenapa sekarang begitu kamu stres, langsung terasa sesek napas, mau pingsan? Kenapa dulu begitu stres nggak? Karena sekarang kamu sudah menderita dispepsia fungsional, dulu belum. Oke, dispepsia fungsional disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pola makan buruk dan pola hidup buruk bertahun-tahun. Pola pikir, ya jelas. Cuman penyumbangnya adalah ini 2 nih. Karena gini aja guys, untuk merubah pola pikir ini tidak mudah nih. Nggak mudah nih untuk merubah pola pikir ya. Lo mesti belajar psikologi, lo mesti meditasi, lo mesti belajar menahan emosi lo. Nah, cuman pola pikir dan pola makan ini gampang sekali untuk kita rubah. Nah, jadi mulai dari situ. Makanya di YouTube gua, lo bisa search pola makan, itu ada caranya, lo tinggal ikutin, sembuh. Dan pola hidup juga ada caranya, lo tinggal ikutin, sembuh. Dengan mengatur pola hidup, pola pikir lo jadi gampang teratur. Jadi stres lo menurun karena pola hidup lo baik. Ya, bagi orang yang depresi, yang stres, kenapa dia stres? Karena pola hidupnya nggak baik. Jadi contoh, misalnya dia begitu diputusin ceweknya, pola pikirnya sebetulnya nggak apa-apa. Cuman begitu dia diputusin sama ceweknya, dia jadi malas makan, dia jadi ngapa-ngapain di kamar aja, dan itu ngebikin depresinya nongol. Oke? Ingat, pola pikir susah kita atur. Tapi pola makan dan pola hidup ini gampang kita atur. Jadi cara sembuh dari asam lambung, kita nggak perlu obat sebetulnya. Kita hanya perlu menjaga makan. Selama 1 bulan atau 2 bulan, hindari makanan yang bikin kamu kumat apa. Dan makannya harus teratur. Contoh mau 4 jam sekali, kamu makan 4 jam sekali. Tiap 4 jam makan, tiap 4 jam makan. Ini teratur, jam makan teratur, nggak boleh telat. 1. Yang kedua, makan apa saja boleh, tapi kalau kumat jangan dimakan lagi. Ini yang paling penting guys, ini penting banget. Makan apa saja boleh, kalau kumat jangan dimakan lagi. Oke, saya ingetin loh, kalau kumat jangan dimakan lagi. Kumatnya gimana? Begini, tadi kan saya dibilang, kamu pastiin dulu nih, kamu di yang mana nih? Kalau kumat yang mana yang timbul? Contoh sesak napas kalau kumat. Atau yang kedua, kamu tim keliengan. Atau kamu tim deg-degan. Jadi kalau kumat langsung deg-degan, jantungnya nggak beraturan. Ya udah, kamu makan apa saja, silakan. Tapi begitu habis makan, selang setengah jam sampai 4 jam. Dari setengah jam sampai 4 jam setelah kamu makan, jika timbul tadi ya, entah keliengan, entah sesak napas, entah deg-degan, tergantung kamu, atau sakit sana-sini, itu langsung hindari makanan yang kamu makan. Jadi kamu catat, gue tadi misalnya nih, gue tadi makan ayam mentega
Ya udah hindarin. Atau gue tadi makan sayur bayam dan ternyata 3 jam kemudian gue sesak napas atau gue kelingan, langsung dihindarin. Catat makanannya hindarin, nggak dimakan lagi selama 2 bulan. Ya lo akan sembuh dari situ karena tubuh mempunyai daya penyembuhan sendiri. Dan kita sebutnya fungsional ya, dispepsia fungsional itu artinya fungsi lambung kamu berubah. Jadi lambung kamu tidak terkena penyakit, lambung kamu tidak luka, tapi fungsi dia berubah. Contoh, dulu dia pikir, lambung kamu pikir kamu hanya butuh 100 cc gram, misalnya 100 cc asam lambung. Ternyata karena fungsinya berubah, asam lambungnya disemprot jadi banyak. Gitu. Jadi cara ngerubahnya adalah dengan 2 bulan kamu tidak makan makanan yang bikin kumat dan teratur. Dengan itu kita berharap fungsi lambung kembali normal. Gitu ya, tapi ingat 2 bulan. Banyak orang-orang yang ngejalanin pola metode 4P ini, pola makannya doang ya, yang saya sebutin tadi. Baru pola makannya, pola hidup belum, pola pikir belum, dan pola sifat juga belum saya sebutin. Banyak orang yang ngejalanin pola makan 2 minggu sudah enakan, lalu dia balik lagi makannya berantakan lagi. Nah itu tidak sembuh-sembuh. Makanya saya bilang 1 atau 2 bulan, taruhlah 2 bulan lah. Udah 2 bulan lah, lo nggak bisa makan apa nih, bayam nggak bisa makan, sayur nggak bisa makan, yang udah nggak usah makan 2 bulan. Nanti kekurangan serat gimana? Serat itu bisa ditutupin sama agar-agar. Kekurangan vitamin gimana? Makanya saya ada video masalah vitamin di YouTube saya. Tinggal dimakan aja vitaminnya. Beres. Jadi selama 2 bulan perut sembuh. Tapi bagi kamu yang kena anxiety mesti disembuhin, yaitu dengan menjaga pola pikir. Cuman tetap pola pikir baru bisa dijaga setelah lambungnya nyaman. Jadi lambung dulu, baru pola pikir. Itu kalau di metode gua. Kalau di metode lain mungkin beda-beda. Contoh ya, saya makan kacang kayak gado-gado, ketoprak yang bumbu kacang gitu ya. Ketika saya makan bumbu kacang di zaman dulu, waktu lambung saya masih sakit, saya makan, dalam waktu 2 jam setelah makan, tidak ada rasa perih di perut saya, tidak ada rasa perih, tidak ada rasa kembung. Ingat, nggak ada rasa perih, nggak ada rasa kembung. Saya sama sekali tidak merasa ada apa-apa di lambung, di ulu hati normal, tapi kepala saya mau jatuh ke belakang. Atau saya kayak tremor, kayak keliengan gitu, kayak di atas kapal laut. Dan itu tiba-tiba. Tiba-tiba, saya tidak mikir hal buruk guys, itu langsung tiba-tiba, gue kenapa nih kok kayak mau pingsan. Gitu, dan teman gue pun juga gitu, yang tim deg-degan, begitu dia makan kacang, dia langsung duk-duk, jantungnya tidak beraturan. Atau jantungnya duk-duk, duk-duk. Jadi detaknya tidak beraturan, atau detaknya kencang, jadi duk-duk kayak gitu. Atau bagian sesak napas, langsung dia, begitu makan itu, naik tangga aja udah langsung ngos-ngosan. Langsung, aduh gila gue naik tangga aja kok ngos-ngosan, kenapa nih gitu ya. Nah itu gara-gara menu makan yang salah. Ingat, tidak ada rasa tidak nyaman, sama sekali tidak ada rasa tersebut. Ya, jadi bukan berarti, bang, lambung gue nggak apa-apa bang, berarti gue bukan sakit lambung. Enggak, dispepsia fungsional nggak begitu guys. Tidak ada rasa sakit. Beda sama dispepsia organik. Organik itu kan memang ada luka di dinding lambung. Ingat loh, ada luka di dinding lambung. Gastritis ya, gastritis kan ada luka di dinding lambung. Iya, kalau kamu makan sambelnya kena luka, ya perih di ulu hati. Jelas, itu secara logis begitu. Tapi kalau fungsional tidak ada luka guys. Lo makan sambel, makan aja orang nggak ada luka. Makanya kebanyakan di kita penyakit dispepsia fungsional, makan santan nggak apa-apa, makan sambel nggak apa-apa sebetulnya. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang nggak bisa. Makanya saya bilang tadi, di YouTube saya nggak ada tuh, nggak boleh makan ini nggak ada. Saya cuma ngomong makan apa saja boleh. Kalau kumat jangan dimakan lagi. Kenapa? Karena pantangan makan tiap orang beda-beda. Dan ingat, dicatat menu makannya guys. Ingat ya, jangan wah saya makan ayam kumat bang. Bukan ayamnya yang bikin kumat, bumbunya. Coba lihat ayam mentega kah? Menteganya yang bikin kumat. Atau ayam bawang, mungkin bawangnya yang bikin kumat. Kayak gitu-gitu ya. Atau ayam semur, mungkin semurnya. Atau ayam opornya bukan ayamnya gitu ya. Sekali lagi kayak gitu ya. Jadi kita lihat bumbunya. Oke. Dan yang penting adalah kamu jangan dengerin yang lain, kamu dengerin lambung kamu dulu. Biarpun yang lain misalnya bilang, saya sembuh pakai kunyit misalnya. Ketika kamu minum kunyit dan kumat, ya berarti kamu nggak bisa. Ya udah, nggak usah diminum, beres. Gitu aja. Sesimpel itu. Jadi jangan ikut-ikutan, kamu harus sadar, benar-benar sadar apa yang kamu bisa makan, apa yang enggak. Karena perut orang beda-beda dan daya tahan tubuhnya beda-beda. Ada yang sama sekali kena susu sedikit ya. Susu langsung kumat, termasuk saya kena susu kumat. Berarti kalau saya nggak bisa minum susu, saya juga nggak bisa makan kue, roti,
mentega, pokoknya semua produk yang terbuat dari susu. Es krim juga nggak bisa, karena es krim dari susu. Gitu ya, jadi dulu saya menghindari semua itu. Ya, dan kebanyakan sayur-sayuran memang bikin kumat, karena sayur-sayuran kebanyakan bergas. Jadi saya nggak makan sayur-sayuran dulu selama 2 bulan, dan keterusan sampai sekarang. Ya gitu guys ya, jadi semoga kalian sembuh dengan cara ini. Maksud gue gini, gue ngomong kayak gini, biar kamu tidak menghabiskan uang banyak ke dokter yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Gini, gue bukan nyalain dokter. Kalau kamu minum obat dokter silakan minum. Cuman jaga pola makan. Ini penting banget. Dan gue yakin semua dokter pasti ngomong sama kamu. Kayak dia ngasih obat, pola makan dijaga ya. Pasti kan gitu kan. Cuman kamu aja nggak ngerti gimana cara jaga pola makan itu gimana. Nah ini gue kasih tauin. Jaga pola makannya gitu ya. Jam makan nggak boleh telat. Yang kedua, makanan yang kumat jangan dimakan lagi. Dan ada juga beberapa YouTuber lain bilang nasi putih aja sama garam itu jangan diikutin karena itu bisa ngebikin lo kurang gizi. Kalau kurang gizi ada 2 penyakit tambahan baru tuh, kurang gizi sama satu lagi bisa mata lo bisa blur gara-gara kurang gizi. Lo bangun sedikit dari tempat duduk langsung keliengan karena kurang gizi, kurang kalori. Kurang kalori badan lo kedinginan. Ya, badan lo tiba-tiba mudah dingin karena kurang kalori. Kaki lo di ujung kaki atau ujung tangan suka kesemutan, itu kurang gizi. Makanya ada vitamin B kompleks yang bisa lo minum untuk memperbaiki saraf-saraf tepi. Ya gitu guys ya, jadi jangan ikut-ikutan. Terus yang terakhir saya mau ngomong nih, yang paling penting adalah bagi kamu banyak banget yang nyalain asam lambung. Banyak banget. Sebetulnya yang bikin kamu sesak napas, jantung deg-degan, sebetulnya kalau menurut gua itu bukan asam lambung, tapi gas lambung. Ya akhirnya, tapi karena kamu berpikiran itu asam lambung, kamu malah minum kayak omeprazol, lansoprazol, dan lain-lain selama berbulan-bulan. Walaupun dokter cuman ngasih resep cuman 3 minggu, obatnya habis, kamu beli sendiri ke apotek, dan kamu minum sendiri. Oke, alhasil, kamu terkena penyakit baru, yaitu kekurangan asam lambung. Ingat loh, bagi kamu yang kena asam lambung, itu ada 2 penyakitnya. Satu, kelebihan asam lambung, yang kedua, kekurangan asam lambung. Makanya yang saya anjurkan adalah tidak menggunakan obat ini. Kamu hanya pakai Promah atau Polisilen. Ya, Promah boleh, Polisilen boleh, Milanta boleh. Itu jenisnya antasida, yaitu untuk menurunkan asam lambung yang sudah tinggi. Tapi saya tidak memakai omeprazol dan lansoprazol untuk sembuh. Kenapa? Karena saya dulu nggak tahu, saya kekurangan atau kelebihan, saya nggak tahu. Yang jelas kalau perut saya kram tuh berarti udah kekurangan asam lambung tuh biasanya kalau perutnya kram. Ya, karena kebanyakan minum ini yang tadi, omeprazol dan lain. Jadi akhirnya saya nggak minum itu. Saya hanya minum Promah, Polisilen, atau Milanta di saat kumat doang. Kalau nggak kumat nggak saya minum, gitu. Ya kumat tuh dalam artian asam lambung saya sudah tinggi, saya udah kayak keliengan parah, saya minum itu. Asam lambung turun, saya normal lagi. Tapi makanan yang bikin asam lambung saya naik tidak saya makan lagi. Dan ingat sebetulnya menurut saya yang mesti dihindari adalah gas lambungnya, ya bukan asam lambungnya. Karena kalau asam lambung naik paling mulut pahit guys, gitu. Ingat ya, metode ini dijalankan, siapa tahu lo bisa sembuh tanpa obat. Dan kalau memang kamu sedang minum obat dari dokter juga, pola makannya dijalanin juga biar kamu sembuh. Dan saya di awal sudah bilang tadi ya, dokter suka nyangkain 3 penyakit tersebut, itu diingat penyakitnya apa aja. Jadi jangan keburu ketakutan duluan gitu ya, karena siapa tahu itu hanya diagnosa, kamu bisa ke dokter lain untuk menegakkan diagnosa tadi, atau kamu bisa jalanin aja coba metode 4P. Karena metode 4P ini tidak ada efek samping. Kamu jalanin aja coba sebulan 2 bulan. Jika sembuh good. Ya nggak perlu kemana-mana lagi. Gitu ya, gue dengan Arik Wibowo. Kenapa gue buat video ini? Karena gue dulu sama kayak kamu nggak sembuh-sembuh, dan gue udah ngabisin puluhan juta rupiah nggak sembuh juga. Gue harap dengan lo nonton video ini lo nggak ngabisin duit kayak gue, nggak sebanyak gue gitu ngabisin duitnya guys ya. Gitu, itu bagi kamu yang nggak denial. Kalau kamu yang denial angel ya terserah kamu aja lah. Gitu guys ya, gue dengan Arik Wibowo, gue udah menderita ini dari 15 tahun yang lalu lah, dan gue sampai sekarang gue masih riset cara sembuh dengan cepat, khususnya anxiety-nya, karena anxiety-nya bisa bikin lo kumat lagi di kemudian hari. Gitu ya guys ya, subscribe bagi yang lo tertarik dengan video ini. Jadi kalau gue sering live di YouTube, lo bisa tahu kapan gue live di YouTube gitu ya. Dan follow Instagram gue, karena di Instagram gue itu sering ada link untuk Zoom gratis. Itu hampir tiap minggu kita Zoom gratis. Gue kasih link Zoom, kita masuk Zoom, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan lo nggak perlu nyalain kamera di Zoom, jadi tenang aja lah. Gitu guys ya, dengan Arik Wibowo. Thank you guys.